Hai, halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi sama Ibu. Kali ini kita akan mempelajari mengenai barisan dan deret geometri. Nah, apa sih bedanya barisan dan deret geometri dengan barisan dan deret aritmatika? Yuk kita pelajari sekarang ya. Suatu barisan U1, U2, U3, U4, dan seterusnya sampai ke UN disebut sebagai barisan geometri jika perbandingan dua suku yang berurutan itu selalu tetap. Maksudnya seperti ini. U2 per U1, U3 per U2, U4 per U3, U5 per U4, dan seterusnya itu akan bernilai tetap atau sama terus gitu ya. Nah, perbandingan antara dua suku yang berurutan itu disebut pembanding atau rasio dan biasanya dilambangkan dengan R. Nah, jadi perlu kalian ketahui R itu bisa kalian peroleh dari U2 per U1, U3 per U2, U4 per U3, U5 per U4, dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan beberapa contoh barisan geometri berikut ini. Nah, di sini ada Ibu kasih contoh dua bagian, di sebelah kiri sama sebelah kanan. Apa nanti bedanya antara yang sebelah kiri dan sebelah kanan? Kenapa Ibu itu kasih judul rasionya bulat dan rasionya pecahan? Yuk kita perhatikan dulu ya. Contoh yang pertama di bagian kiri. 1, 2, 4, 8, 16. Nah, di situ maka rasionya diperoleh dari 2 per 1, 4 per 2, 8 per 4, 16 per 8. Nah, ketemunya berapa rasionya? 2 bukan? Nah, 2 berarti termasuk bilangan bulat atau pecahan? Bilangan bulat ya. Jadi, contoh yang pertama yang paling atas itu rasionya adalah 2. Berarti R-nya sama dengan 2. Kemudian contoh yang kedua. 2, 6, 18, 54, dan seterusnya. Coba kita cari R-nya. R-nya bisa diperoleh dari 6 per 2, atau 18 per 6, atau 54 per 18, dan kesemuanya hasilnya adalah tetap, yaitu berapa? 3. Berarti yang contoh yang nomor 2, itu R-nya adalah 3. Kemudian contoh yang ketiga, 4, 12, 36, 108, dan seterusnya. Coba kita cari R-nya. 12 per 4, 36 per 12, 108 per 36. Ternyata semuanya menghasilkan berapa? 3. Nah, kalian perhatikan tadi dari contoh 1, 2, 3 bahwa R-nya itu selalu tetap. Nah, itu adalah ciri khas dari barisan geometri. Nah, sebelah kirinya tadi ya, R-nya yang paling pertama R-nya 2, kedua R-nya 3, ketiga R-nya juga 3. Nah, rasionya bilangan bulat bukan? Nah, sekarang kita lihat yang sebelah kanan. 1000, 500, 250, 125, dan seterusnya. Maka R-nya bisa kita peroleh dari 500 per 1000, atau 250 per 500, atau 125 per 250. Yang hasilnya berapa coba? 1 per 2 ya. Jadi mencarinya bukan 1000 per 500, bukan 5000 per 250, bukan 250 per 125 ya. Tapi harus U2 per U1, U3 per U2, U4 per U3, dan seterusnya. Ya. Kemudian yang jadi ketemu R-nya adalah setengah ya untuk yang contoh 1. Kemudian yang berikutnya 64, 32, 16, 8, dan seterusnya. Maka R-nya adalah 32 per 64, 16 per 32, 8 per 16, nanti seterusnya berapa? Nah, jadi kita ketemukan bahwa 32 per 64, 16 per 32, 8 per 16 itu sama-sama menghasilkan berapa? 1 per 2. Jadi rasio dari barisan yang kedua di sebelah kanan itu adalah 1 per 2. Berikutnya contoh yang ketiga. 1000, 200, 40, dan seterusnya. Maka rasionya adalah 200 per 1000. Nah, atau 40 per 200. Nah, jadi kalau kita sederhanakan, maka 200 per 1000 itu sama dengan 40 per 200, yang hasilnya adalah 1 per 5. Jadi rasio di barisan yang ketiga adalah 1 per 5. Coba kamu perhatikan, ternyata yang di kanan
itu rasionya semuanya pecahan ya. 1/2, 1/2, 1/5, dan seterusnya. Nanti kalian juga bisa menemukan contoh-contoh lain yang rasionya juga pecahan. Jadi barisan geometri rasionya bisa bilangan bulat atau rasionya bisa juga pecahan. Nah, atau cara mudahnya begini. Ciri dari barisan geometri itu diperoleh dari dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, kalau dikali berarti itu rasionya bulat. Kalau dibagi itu berarti rasionya pecahan. Jadi itu cara mudahnya untuk mengenali dari barisan geometri. Rasionya bulat atau pecahan gitu ya. Rumus umum mencari suku ke N dari barisan geometri. Sebenarnya pada dasarnya untuk melanjutkan suatu suku barisan geometri, kalian tuh bisa melanjutkan satu persatu, ya. Kita lanjutkan dari U1, U2, U3, U4, dan seterusnya. Tapi karena bisa memakan waktu yang lama, nah kita bisa mempercepatnya dengan menggunakan rumus. Nah, bagaimana rumus mencari suku ke N dari barisan geometri? Apabila suku pertama kita nyatakan dengan A, maka barisan geometri itu juga bisa tertulis menjadi A, AR, AR pangkat 2, AR pangkat 3, dan seterusnya sampai ke AR pangkat N kurang 1. Si A itu kan suku pertama. AR berarti suku kedua. Jadi suku kedua itu bisa cari A kali R. A tadi siapa? Suku pertama. R tadi siapa? Rasio. Nah, suku ketiga adalah AR pangkat 2. Suku keempat adalah AR pangkat 3. Berarti suku kelima berapa? AR pangkat 4. Berarti suku ke-6 berapa? AR pangkat 5. Berarti kalau suku ke-10 berapa? AR pangkat 9. Suku ke-100? AR pangkat 99, dan seterusnya. Jadi, secara umum, rumus suku ke N dari barisan geometri adalah UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Jadi dicari R pangkat N kurang 1-nya dulu, baru dikalikan dengan A. Gitu ya kalau cara mencarinya nanti ya. Contoh cara mencari nilai UN dari suatu barisan geometri. Jika diketahui barisan 2, 6, 18, 54, dan seterusnya, tentukan nilai U9. Nah, coba kamu perhatikan tuh. 2, 6, 18, 54. Apakah dia barisan aritmatika? Bukan ya. Tapi dia adalah barisan geometri. Kenapa? Coba tuh lihat. Dari 2 ke 6 kali 3. Dari 6 ke 18 kali 3. Dari 18 ke 54 kali 3 juga kan? Berarti ini termasuk dari barisan geometri. Nah, dari situ, dari soal itu, ternyata kita ketahui tuh A-nya atau suku pertamanya adalah 2. Kenapa N-nya 9? Karena yang ditanya adalah U9, berarti N-nya adalah 9. Dan R-nya adalah 6 bagi 2, atau 18 bagi 6, atau 54 bagi 18, hasilnya adalah 3, gitu ya. Jadi, mencari R-nya salah satu saja yang dituliskan. 6/2 kah, 18/6, atau 54/18. Tidak usah ditulis semuanya, salah satu saja, ya. Gitu. Jadi dari soal tersebut, dari barisan tersebut, kita ketahui A-nya sama dengan 2, N-nya 9, R-nya 3. Berarti U9, karena rumus dari UN sama dengan A kali R pangkat N-1, kita ganti N-nya dengan 9, kan? Berarti U9 sama dengan A-nya berapa tadi? 2 ya, berarti 2 kali R-nya berapa? 3. N-nya berapa? 9, berarti 2 kali 3 pangkat 9 kurang 1. Nah, 9 kurang 1-nya diselesaikan dulu. 8 kan? Berarti 2 kali 3 pangkat 8. Nah, yang dipangkatkan 8 hanya 3 loh ya, bukan 2 kali 3. Nah, jadi yang dipangkatkan 8 adalah 3-nya saja. Berarti 2 kali 3 pangkat 8. Nah, 3 pangkat 8 itu adalah 6.561. Nah, kalau kalian nggak bisa mencari manual, pakai bantuan kalkulator nggak apa-apa.
B2 kali 6.561 adalah 13.122. Jadi, barisan tersebut suku ke-9-nya adalah 13.122. Contoh berikutnya, jika ada barisan geometri 1024, 512, 256, dan seterusnya. Tentukan nilai U7. Nah, dari situ kita ketahui bahwa A-nya berapa coba? A kan suku pertama atau yang awalan kalau kalian cara gampangnya ya. Suku pertama adalah 1024. Karena U7 berarti N-nya sama dengan 7. Nah, terus berapa R-nya? R-nya diperoleh dari suku kedua dibagi suku ke-1 atau suku ke-3 dibagi suku ke-2. Berarti diperoleh 512 per 1024 atau 256 per 512. Kamu cari aja yang mudah ya. Bisa yang 256 per 512 atau 512 per 1024. Terserah kalian aja gitu ya. Nah, ketemu berapa R-nya? Setengah ya. Nah, berarti dari soal itu kita ketahui bahwa A-nya 1024, N-nya 7, dan R-nya setengah. Maka berdasarkan rumus UN sama dengan A kali R pangkat N-1, berarti U7 adalah 1024 kali setengah pangkat 7 kurang 1 sama dengan 1024 kali setengah pangkat 6 sama dengan 1024 kali, nah setengah pangkat 6 itu adalah 1 per 64. Nah, 1024 kali 1 per 64 adalah 16. Maka suku ke-7 dari barisan tersebut adalah 16. Setelah tadi kita mengetahui mengenai apa itu barisan geometri, bagaimana cara mencari suku ke N dari barisan geometri, bagaimana contoh-contoh penyelesaian soal mengenai barisan geometri. Nah, sekarang kita lanjutkan mengenai deret geometri. Apa sih bedanya antara barisan dan deret geometri itu? Jika U1, U2, U3, U4, UN adalah barisan geometri, maka U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah titik-titik sampai ke tambah UN itu adalah deret geometri. Nah, jadi kalian bisa membedakan, oh kalau barisan geometri itu penulisannya pakai koma-koma. Nah, kalau deret geometri penulisannya pakai tambah-tambah. Nah, seperti itu ya. Bedanya cuma seperti itu aja. Tapi kalau sifat-sifatnya hampir sama dengan deret barisan geometri gitu. Jika suku pertama dinyatakan dengan A, banyak suku dinyatakan dengan N, dan R menyatakan rasio, maka suku ke N dari deret geometri pun dapat dirumuskan sebagai UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Sama dengan mencari suku ke N pada barisan geometri tadi. Ya. Jadi sama ya rumus suku ke N-nya. Nah, sekarang apa bedanya? Kita lanjutkan habis ini ya. Menentukan jumlah N suku pertama pada deret geometri. Apa sih maksudnya? Nah, kalian kan sering menemukan soal yang berapakah jumlah 6 suku pertama, atau jumlah 5 suku pertama, atau jumlah 4 suku pertama, dan seterusnya. Nah, kalau jumlah N suku pertama itu, biasanya kita melambangkan dengan apa? SN. Nah, SN itu merupakan jumlah N suku pertama. Nah, untuk untuk deret geometri, jumlah N suku pertama atau SN itu bisa kita gunakan dengan rumus SN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 di dalam kurung per R kurang 1. Itu jika nilai R-nya lebih dari 1. Nah, maksudnya seperti ini, nak, cara menggunakan rumus itu. Nah, di situ yang di bagian atas, itu kamu cari dulu R pangkat N-nya berapa. Baru kemudian hasilnya kamu kurangkan dengan 1. Seperti itu ya. Bukan seperti yang mencari suku ke N tadi. Kalau R pangkat N kurang 1, berarti dicari N kurang 1-nya dulu, baru di R dipangkatkan gitu.
Tapi kalau ini tidak. Jadi dicari dulu R pangkat N-nya berapa, kemudian baru dikurangkan 1. Nah, nanti hasilnya dikalikan dengan A. Terus setelah itu dibagi dengan R kurang 1. Nah, jika nilai R-nya kurang dari 1, maka Sn sama dengan A kali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. Nah, ini lebih tepatnya R-nya itu adalah lebih besar dari 0 dan kurang dari 1 ya, atau pecahan. Gitu. Jadi, A kali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. Jadi sama kayak tadi, dicari dulu R pangkat N-nya berapa, kemudian baru 1 dikurangi R pangkat N itu berapa. Seperti itu ya. Hubungan antara UN dan SN. Hubungan antara UN dan SN adalah UN sama dengan SN kurang SN kurang 1. Ada kalanya dalam suatu soal kita menemukan soal yang mengkaitkan antara UN dan SN. Nah, ketika UN sama dengan SN kurangi SN kurang 1, berarti contohnya seperti ini. U10 sama dengan S10 kurang S9. U9, S9 kurang S8. U7, S7 kurang S6. U5, S5 kurang S4. Begitu seterusnya. Gitu ya. Contoh soal tentang deret geometri. Tentukan jumlah 6 suku pertama dari deret geometri 3 tambah 6 tambah 12 tambah 24 dan seterusnya. Nah, berarti itu artinya kita mencari apa? Mencari S6 ya. Mencari S6 berarti kita pakai rumus SN bukan UN karena ada kata-kata jumlah 6 suku pertama. Berarti kita pakai rumus SN. Nah, dari soal tersebut kita ketahui apa? Yang pertama adalah A. Itu siapa? Suku pertama atau suku awalan. Berarti suku pertamanya adalah 3. Kemudian N-nya 6. Kenapa N-nya 6? Karena ditanya adalah jumlah 6 suku pertama. Kemudian R-nya adalah 6 per 3 atau 12 per 6 atau 24 per 12. Berarti ketemu berapa? 2. Berarti R-nya adalah 2. Kalau R-nya 2 berarti kita simpulkan R-nya lebih dari 1. Maka rumus SN yang kita pakai nanti yang mana? Yang tadi ya, yang SN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Nah, per itu bisa kita tulis sebagai bagi ya. Nah, sekarang kita masuk-masukkan yang diketahuinya. Oh, N-nya 6, A-nya 3, R-nya 2. Berarti penulisannya S6 sama dengan 3 kali 2 pangkat 6 kurang 1, tutup kurung, dibagi 2 kurang 1. Nah, kita selesaikan dulu yang dikurung yang paling dalam. 2 pangkat 6 itu berapa? 64 ya. 64 kurangi 1 berapa? 63. Nah, terus berarti 3 kali 63. Dibagi 1. Nah, 3 kali 63 berapa? 189. 189 bagi 1 berapa? Ya, tetap 189. Jadi, deret tersebut jumlah 6 suku pertamanya adalah 189. Sekarang kita lanjutkan mengenai penyelesaian dari beberapa masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret geometri. Nah, seperti biasanya bahwa dalam menyelesaikan suatu permasalahan, kita baca baik-baik dulu, kita analisis dulu. Nah, ini kira-kira kita menggunakan apa penyelesaiannya? Apakah dia barisan atau deret, seperti itu ya. Nah, contoh soal berikut, tolong diperhatikan. Sebuah tali dibagi menjadi 7 bagian dengan panjang yang membentuk suatu barisan geometri. Bila panjang tali terpendek adalah 4 cm, terpanjang adalah 256 cm, maka berapa panjang tali semula dari tali tersebut? Nah, dari sini kita telaah dulu. 7 bagian. Nah, itu berarti menunjukkan apa? Menunjukkan N-nya. N-nya adalah 7.
Kemudian tali terpendek, berarti itu suku pertama. Tali terpanjang, itu berarti yang suku yang terakhir. Suku terakhir karena dia terakhirnya adalah 7 bagian, berarti dia adalah U7. Jadi kita simpulkan di situ dari soal itu, ON-nya 7, A-nya 4, U7-nya adalah 256. Nah, jika U7 adalah A kali R pangkat 6, berarti 256 sama dengan 4 kali R pangkat 6. Nah, R pangkat 6-nya berarti berapa? 256 bagi 4, ya kan? Sama dengan 64. Nah, jika R pangkat 6 adalah 64, nah kita cari R. Itu siapa gitu ya? Oh, berarti kita cari yang dipangkatkan 6 itu adalah 64. Nah, berarti ketemu R-nya adalah 2. Kenapa 2? Coba aja kamu cek. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. 16 kali 2, 32. 32 kali 2, 64. Nah, benar kan? Ketika dipangkatkan 6 itu hasilnya 64, itu adalah 2. Jadi kita ketemukan R-nya adalah 2. Nah, panjang tali semula itu berarti adalah jumlahan tiap potongannya, iya kan? Jumlahan tiap potongannya berarti itu menunjukkan artinya SN. Nah, berarti di sini sama artinya kita mencari S7. Nah, karena SN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 dibagi R kurang 1, kenapa kita pakai rumusnya itu? Karena R-nya sama dengan 2 kan, lebih dari 1, berarti pakai rumus itu. Tinggal kita masukkan, N-nya ganti 7, A-nya ganti 4, R-nya ganti 2. Maka diperoleh 4 kali 2 pangkat 7 kurang 1 dibagi 2 kurang 1. 4 kali 2 pangkat 7, itu tinggal dilanjutkan aja tadi ya. 64 kali 2 berapa? 128 kan? Nah, jadi 2 pangkat 7 itu adalah 128. Maka 4 kali 128 kurang 1 dibagi 1. Satunya dari mana itu? Ya 2 kurang 1, ya kan? Jadi sama dengan 4 kali 127 sama dengan 508. Maka panjang tali semula adalah 508 cm. Nah, dari sini kita simpulkan, oh ternyata soal ini merupakan barisan atau deret geometri. Ini adalah tentang deret geometri ya. Kenapa? Karena jumlahan tali berarti itu mencerminkan tentang deret geometri. Sekarang kita lanjutkan soal berikutnya. Bakteri A berkembang biak menjadi 2 kali lipat setiap 5 menit. Setelah 15 menit, bakteri banyaknya menjadi 400. Banyak bakteri setelah 30 menit adalah berapa? Nah, dari sini kita lihat coba. Ini berarti berkembang biak menjadi 2 kali lipat. Nah, ini adalah contoh dari penerapan geometri karena kali. Nah, itu contoh nyata dari geometri. Nah, berarti kalau 2 kali lipat itu artinya apa? Oh, itu artinya adalah R-nya sama dengan 2. Kemudian setelah 15 menit, banyak bakteri adalah 400. Nah, karena perkembangannya tadi terjadi setiap 5 menit, berarti setelah 15 menit itu artinya U keberapa? Nah, dari 15 bagi 5 adalah 3. Jadi di situ karena setelah 15 menit banyak bakteri adalah 400, itu artinya apa? U3 sama dengan 400. Nah, dari soal itu berarti kita ketahui R-nya 2, N-nya 3, U3-nya adalah 400. Yang N pertama tadi ya. Berarti, maka dari sini kita dapatkan U3 dan AR pangkat 2 sama dengan 400. Sehingga kita dapatkan 400 sama dengan A kali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berapa? 4 kan? Nah, berarti A-nya berapa? Yang 400 bagi 4 sama dengan 100. Jadi suku pertamanya adalah 100. Nah, berarti banyaknya bakteri pada pertama kali itu adalah 100. Nah, karena 30 menit berarti mengalami perkembangbiakan sebenarnya berapa kali? Ya 30 dibagi 5 sama dengan 6 kali. Berarti N yang ditanya adalah N yang ke-6.
Berarti banyak bakteri pada 30 menit itu, ya, banyak bakteri setelah 30 menit itu sama saja dengan U6, bukan S6 ya. Kalau S6 berarti kan dijumlahkan semuanya. Ini tapi karena ditanya banyak bakteri setelah 30 menit. Nah, itu berarti kita tanyanya U6. U6 adalah A kali R pangkat 5. Sama dengan 100 kali 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 berapa? 32 kan? Berarti 100 kali 32 adalah 3.200. Jadi kesimpulannya, banyak bakteri setelah 30 menit adalah 3.200. Soal yang terakhir. Hasil produksi kerajinan seorang pengusaha setiap bulannya meningkat mengikuti aturan barisan geometri. Produksi pada bulan pertama sebanyak 150 unit kerajinan dan pada bulan keempat adalah 4.050 kerajinan. Hasil produksi selama 5 bulan adalah titik-titik unit. Nah, dari sini, dari soal ini, kita ketahui ternyata dia memenuhi barisan dan deret geometri, ya, karena itu ada aturan barisan deret geometri, gitu kan? Kemudian, produksi pada bulan pertama adalah 150 unit. Itu artinya apa? Oh, A-nya adalah 150. Pada bulan keempat adalah 4.050. Artinya apa? Oh, itu adalah U4. U4 adalah 4.050. Hasil produksi selama 5 bulan. Nah, berarti karena hasil produksi selama 5 bulan berturut-turut, itu artinya kita jumlahkan. Ya kan? Kita jumlahkan dari bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, itu kita jumlahkan. Nah, berarti karena penjumlahan, ya, penjumlahan suku-sukunya, dia soal ini termasuk apa? Mencari UN atau mencari SN? Mencari SN ya, karena dia mencari apa? Jumlah produksi selama 5 bulan. Nah, seperti itu. Jadi, kita pastikan bahwa soal ini adalah mengenai SN ya. Jadi, soal ini diketahui A-nya 150, U4 4.050. Nah, jadi cuma diketahui A-nya 150, U4 4.050, dan N-nya adalah 5. Nah, berarti dari sini kita bisa dapatkan apa dari A dan U4? Nah, kita bisa dapatkan R-nya. R-nya dapat dari mana? Oh, karena U4 itu adalah A kali R pangkat 3 kan? Berarti U4 sama dengan 4.050 sama dengan A-nya 150 kan? 150 R pangkat 3. Jadi kita dapatkan 4.050 sama dengan 150 kali R pangkat 3. Berarti R pangkat 3 sama dengan 4.050 dibagi 150. Sama dengan 27. Nah, kita cari siapa yang dipangkatkan 3 itu hasilnya 27. Nah, ketika R pangkat 3 sama dengan 27, kita dapatkan nilai R-nya berapa? 3. Nah, jadi kesimpulannya A-nya 150, R-nya 3, N-nya 5. Nah, berarti SN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 dibagi R kurang 1. Di mana N-nya kita ganti 5, A-nya kita ganti 150, ya kan? R-nya kita ganti 3, N-nya kita ganti 5. Berarti S5 sama dengan 150 kali 3 pangkat 5 dikurang 1 dibagi 3 kurang 1. 3 pangkat 5 berapa? 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Oh, hasilnya 243. Berarti sama dengan 150 kali 243 kurang 1 dibagi 2. Sama dengan 150 kali 242 dibagi 2. Hasilnya adalah 18.150. Jadi, hasil produksi selama 5 bulan adalah 18.150 unit kerajinan. Yang ada gitu ya. Cara-cara menyelesaikan soal cerita atau soal-soal permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan barisan dan deret geometri. Jadi kalian harus pastikan dulu, oh ini mengenai barisan atau mengenai deret, seperti itu ya.
Nah, jika kalian sudah hafal bagaimana cara mencari UN, bagaimana cara mencari SN, insya Allah dalam menyelesaikan permasalahan seperti ini, insya Allah kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Itu saja ya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.